hati bersinar, mudah-mudahan membuat ya diri kita juga bersinar. Kita menjadi guru-guru yang memberikan cahaya kepada murid kita. Ya. Sebagaimana kalau kita bedah tentang lagu, ya, lagu guru, ya, lagu guru judulnya apa? Ya, himne guru, betul Pak. Terima kasih Pak. Di himne guru itu disebutkan bahwa kita adalah ibarat pelita dalam kegelapan, ibarat embun, ibarat embun dalam embun penyejuk dalam kehausan. Betul nggak? Ya. Jadi kita ingin seperti itu ya. Sebagai Bapak Ibu sudah melewati ya nggak terjalnya kurikulum demi kurikulum sampai hari ini kita berada di titik kurikulum. Betul nggak? Sampai terjadi Bapak Ibu telah melewati banyak hal, tapi kata kuncinya tetap adalah bagaimana pesan yang kita harapkan. Pesan ini ada ilmu di dalamnya, ya nggak? Ada nasihat di dalamnya. Message yang luar biasa ini, ada teknologi di dalamnya ini. Kalau kemudian tidak masuk ke hati anak, tidak masuk ke pikiran anak, apa yang terjadi? Ya, kalau kata Prof. Arif Rahman itu, ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kagak masuk ya. Kalau senang ketika bermain imajinasi, bisa nggak punya potongan-potongan kemasan-kemasan yang menarik dan unik, yang inovatif, yang kemudian kita bisa delivery satu demi satu ke murid kita. Apa yang terjadi? Pembelajaran menjadi biasa saja. Anak-anak tidak mendapatkan guru-guru yang WOW. Wow. Ingat, kita pengen guru-guru itu wow di mata anak-anak. Kenapa? Karena mereka butuh sosok seperti itu. Butuh banget. Maka senjata yang kita pakai satu diantaranya adalah komunikasi. Apapun kurikulumnya, bagaimana kita deliverykan itu, bagaimana kita mengemas message atau pesan itu menjadi pesan yang kemudian berkesan, bermakna, menyenangkan kepada anak. Sebagai guru yang hari ini ya ingin memberikan pembelajaran terbaik kepada murid-muridnya, kepada peserta didiknya. Mental kita ini harus mental pemenang atau mental pecundang? Kita harus punya mental pemenang ya, kata Pak Aceh, itu enggak? Oleh karena itu maka semangat kita hari ini menunjukkan kualitas diri kita, betul tidak? Oleh karena itu hari ini coba masing-masing orang ya switch satu kali dengan orang di depannya. Silakan switch satu kali. Sampai ini Bapak bertiga. Oleh bertiga. Ngapain bertiga? Pak Riri ngapain? Baik. Pak Riri ngapain? Pipa yang beda, yang kan namanya Jerry. Itunya di sana nggak ada kita. Lalu konsen, lengkapi konsentrasi. Kemudian saya akan menyebutkan sejumlah angka. Contoh 1, 2, 3. Tom. Maka siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang Tom wajib tangkap tangan Jerry ya. Jadi Tom, ada Tom yang nangkap, Jerry-nya menghindar. Nah, ya. Kalau ujungnya adalah Jerry, maka Bapak Ibu yang Jerry nangkap tangan Tomnya yang lari. Bisa jadi pemenang katakan saya. Ingin jadi guru hebat katakan saya. Oke, ronde pertama, ladies and gentlemen. Pertama ya. Ya. Ronde pertama, salaman. Yang keempat, salaman. Buka. Konsentrasi. Ronde pertama 14, 16, 17, Tom. Siapa yang sudah mengoleksi satu kosong? Tadi ceritanya apa? Tom apa Jerry? Jika Tomnya lari, Jerry yang dapat angka 1 ya. Tapi jika Tomnya dapat, kalau Tomnya ngejar, Jerry-nya nggak dapat. berarti dia yang
Berarti Jerry-nya yang dapat angka 1 ya. Dapat ya. Oke, sekarang berapa sisa ronde? Dengan 2 ronde tersisa. Apakah kita yang bermental pemenang bisa membalikan keadaan? Pasti. Siapa yang dalam jiwanya, dalam dadanya masih punya mental sang juara? Katakan saya. Ronde kedua, siap. Selamat. Buka. Konsentrasi. Oke, ronde kedua 197 Tom. Satu. Jarinya lari, Pak. Kalau yang satu sama deg-degan. Sementara Bu Mawar yang sudah dapat 2-0 kalau bahasa Ciping. Baik ya. Berarti Jerry yang dapat 2. Ya. Baik, sekarang ronde terakhir. Yang satu sama berjuang, yang 2-0 berjuang juga. Jangan sampai 3-0 ya. Oke, siap. Mohon tenang ya. Kalau sebut kelas A, katakan hebat. Kelas A. Hebat. Oke, siap. Ronde terakhir. Selamat. Buka. Konsentrasi. Karena ini ronde terakhir. Tambahan sugesti dari saya. Dengarkan. Tatap mata musuh Anda. Malah lupa ntar. Wajah galak. Konsentrasi. Oke, 3 Jerry. Jadi kita membangun yang namanya AI. AI kita bukan artificial intelligence, tapi namanya appreciative inquiry. Dia mengatakan bahwa jika kita ingin berhasil membangun komunikasi dengan anak-anak kita, dengan teman sejawat, karena banyak di antara kita, mohon maaf, mudah-mudahan tak terjadi di sini. 3 tahun nggak berteguran, 5 tahun nggak berteguran. Padahal teman satu sekolah, betul tidak? Betul. Ada yang terjadi? Pasti ada yang terjadi. Betul nggak? Musuh-musuhan, nggak berteguran. Lagi di acara-acara misalnya team building dan sebagainya, ya nggak? Kepala sekolah udah menghubungi kita nih, si anu, pas digelar dia yang nggak ada, yang damai-damai doang yang datang gitu kan. Pada tujuannya tadinya untuk mendamaikan mereka, tapi kadang-kadang ini terjadi. Nah, tiap murid kita sebaik mungkin, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan sebaik mungkin oleh mereka. Pernah melihat anak-anak dari sisi kelemahan mereka. David Cochrane mengatakan jika kita fokuskan pada satu titik, maka titik itu yang akan keluar. Dari yang kita fokuskan, siapapun yang kita pandang, maka yang muncul adalah kekuatan. Nah, inilah yang ingin kita juga berikan kepada Bapak dan Ibu. Mari itulah dia kemudian memulai petualangannya. Dia akan belajar terus untuk menemukan, bukan menemukan orang lain. Kita belajar sesungguhnya menemukan kelemahan diri kita untuk kita perbaiki, dan menemukan kekuatan kita untuk kita share, menjadi orang yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Itu dirinya sendiri, menemukan kelemahan dia untuk dia perbaiki, untuk kita bantu perbaiki, dan menemukan kekuatan dia, potensi dia untuk dia kembangkan. Dan kita, Pak Jo kebetulan ada tugas untuk PPG, Pak. Iya, karena untuk PPG beliau sudah beberapa kali mungkin agak kesibukan. Kali ini tadinya saya di kelas sebelah, ya kelas sebelah, cuman karena beliau sibuk, ya sudah, saya bertugas di kelas ini. Mudah-mudahan kita hebohkan kelas kita pada hari ini. Itu Pak ya. Pak siapa tadi namanya? Pak Daud. Thank you
itu Pak Daud dan Pak Fauzan. Oke. Masih di komunikasi publik karena kita berada di forum yang formal, betul nggak? Di kelas itu forum yang formal. Kita nggak bicara ke satu orang, kita nggak bicara ke dua orang. Tapi mungkin di kelas kita ada 30 lebih orang yang mohon maaf, betul status mereka hari ini pelajar. Tapi bisa jadi suatu hari mereka orang-orang hebat, betul nggak? Iya. Kehebatan itu mungkin sudah ada sejak sekarang. Maka, ayo perlakukan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan masih ingat nama orang Profesor Yohanes Surya? Ya, ingat. Membawa apa ya? Ke Indonesia. Juara Olimpiade Fisika Internasional di tahun 2005. Ketika itu orang bingung kok bisa Indonesia juara. Itu awal Indonesia mulai banyak memecahkan rekor. Karena dari 4 pintu ruangan anak-anak yang terpilih tadi mewakili Indonesia tadi, spanduknya sama. Tulisannya spanduk besar. Juara Olimpiade Fisika Internasional. Jadi mohon maaf, bukan one way communication. Bukan satu arah, betul nggak? Kita bukan lagi jadi the number one person, betul nggak? Karena jujur di antara anak-anak kita juga ada yang nggak pede, betul nggak? Anak-anak yang mungkin kena kasus bullying, ya nggak? Jadi dia introvert, atau mungkin dia memang basicnya introvert, udah introvert kena bullying lagi nggak? Udah luar biasa. Ya, nah kita perlu bantu mereka. Disitulah tugas kita Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam komunikasi yang multi ways communication itu tentu komunikasi verbal dimainkan, non verbal juga dimainkan. Semua wajib dimainkan. Ya, bagaimana tutur kata kita bisa merubah sikap anak, merubah keilmuan anak, betul nggak? Merubah pengetahuan anak semua. Jadi komunikasi yang kita bangun menyentuh 3 ranah pendidikan kita, betul nggak? Psikomotoriknya berubah, ya nggak? Ya, kemudian afektifnya berubah, kognitifnya juga harus berubah. Nah, kita yang tahu persis selama ini sebagai guru, unsur mana dari 3 ranah pendidikan yang kita betul-betul tanamkan. Jangan-jangan kita hanya penanaman kognitifnya saja. Kita nggak berusaha meningkatkan kemampuan kita untuk menggali psikomotorik anak, sehingga anak bisa istilahnya psikomotorik kasarnya main, halusnya juga main. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru membuat anak-anak punya tutur kata yang halus. Kan ada 5S di sekolah, tapi 5S itu hanya ada di spanduk doang. Betul nggak Pak? Betul. Ya, spanduk ini kemudian tidak diaplikasikan dalam keseharian. Apa yang terjadi kemudian yang sudah sekadar standar sebuah sekolah ada spanduk 5S-nya. Betul nggak? Tapi kemudian tidak teraplikasi. Cobalah lihat, padahal 5S itu adalah komunikasi awal yang luar biasa yang dilakukan oleh murid bersama gurunya. Tapi lihat, coba hari ini kalau kita riset, kita udah riset, dari hebat sudah riset. Betapa banyak guru yang mohon maaf disuruh menjadi diminta untuk menjadi penerima murid, ya nggak? Ramah anak. Di awal itu kadang-kadang sebagian guru nggak ikut, nggak hadir, betul nggak? Nah, hebatnya lagi kepada kita yang hadir, yang bertugas, mohon maaf, salaman itu hanya formalitas. Juga nuraninya untuk saya merindingnya, berubah jadi orang-orang luar biasa. Jadi salaman itu adalah awal pembuka, betul nggak? Kita bisa lihat wajah murid kita yang sedang sedang bermasalah sama orang tuanya di rumah, betul nggak? Ya, mungkin dia berantem sama pacarnya, dia selanjutnya orang lain. Ada nggak murid curhat kayak gitu? Ada. Mungkin ada. Sudah banyak sekarang. Ya orang. Dari sini stretching ke atas. Oke, baik. Hari ini Pak belum selesai Pak Edi, masih di atas. Tunggu bocoran tangannya di atas. Oke, baik. Kalau saya katakan buka, tutup tanpa pena Pak. Kita main KTT, konsentrasi tingkat tinggi. Coba tutup. Buka. Tutup. Ayo ya. Oke. Buka. Oke, tutup. Buka. Tangan kiri mainkan. Tepat 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Luruskan.
Gosok 2 skala Richter, AC-nya dingin. Hangatin badan kita. Terus 5, lebih kencang. Ayo Bu. 7 Bu. Lebih kencang. Pak, ayo Pak. 9, 10. Oke, konsentrasi. Pegang dagunya. Sudah pegang dagu Pak Edi? Bimbingan konseling, betul nggak? Kita punya kewajiban moral. Justru anak-anak seperti inilah yang perlu dibantu. Seperti ini. Dan saya yakin kita mengalami itu. Ganti generasi, ganti kelasnya, ada aja kita temukan. Nah, ya, kenapa? Karena bisa jadi, ya tadi, selain mereka belum siap belajar, mohon maaf, pernah melihat ini nggak, asap yang dibakar tetangga? Katanya asap memang nggak punya kriteria, yang benar bisa kemana aja tergantung misalkan angin, benar nggak? Ketika kena masuk ke rumah kita, apa yang terjadi? Kita sesek napasnya, betul nggak? Apalagi mata nggak nyaman kan? Ya, nggak nyaman. Bapak dan Ibu mohon maaf, yang perlu kita lakukan sebagai orang kalau ada tetangga, contohnya membakar sesuatu atau kebakaran hutan, yang kita siram itu asapnya, apa apinya? Hanya membahas asapnya, anak tuh bla 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 bla, tapi kita nggak teliti masalah akar masalahnya, kita nggak padamkan ininya, benar nggak? Apa yang terjadi kemudian? Hanya asap terus. Si Eko tuh bla 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 bla, besok Eko lagi, gurunya lain, Eko lagi, nggak tentu yang membuat nanti akhirnya mereka berhasil. Jangan buru-buru dijudge negatif. Jika ibarat di PTK siklus pertama gagal buat siklus kedua, siklus kedua belum berhasil, siklus 3 berhasil, jangan buru-buru percaya. Lakukan lagi siklus keempat supaya meyakinkan siklus ketiga. Cara ini sudah benar. Nah, 5 peran guru di sekolah. Selama ini kita hanya memainkan 1 di antaranya. Cuma 1/5 doang dapatnya. Yuk, pertama, jadilah guru yang menginspirasi mereka. Ya, guru yang menginspirasi. Dalam kelas, di sekolah, ini bahasanya. Tapi di jam istirahat, di luar kelas dan sebagainya, nah, mainkan 4 peran lagi. Jam istirahat atau jam sholat, ya, jam di gereja, jam teman-teman yang misalnya guru agama Kristen, ketika ketemu anak, mainkan 4 peran lain. Apa 4 peran lainnya? Jadilah kita ayah dan ibu yang menyayangi. Nah, ini peran berikutnya nih. Ya, jadikan diri kita guru tapi sebagai ayah dan ibu yang menyayangi. Ketiga, jadikan diri kita fasilitator yang memudahkan. Fasilitator yang memudahkan. Nah, kemudian keempat, jadikan diri kita ya kakak yang melindungi. Kakak yang melindungi. Nah, jadikan kita yang terakhir, apa peran kita Pak Fauzan? Peran kita adalah jadikan kita sahabat yang selalu hadir. Ya, jadi apa-apa harus diberikan secara visual, simbolik dan sebagainya. Misalnya kayak tadi. Nah, yang Ibu Mawar lakukan dengan track itu simbolik, betul nggak? Simbolik, yang tanda, sinyal, betul nggak? Itu bagus, tidak masalah, ya, tidak masalah, ya. Jadi harus visual. Anak sekarang ini menyukai yang konkret, dimarahin, dijelaskan penyebabnya, alasannya apa, dan dibolehin juga harus dikasih tahu. Boleh nggak kamu, Bu, kalau aku gini-gini boleh nggak Bu? Boleh, bolehnya karena ini. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mereka ini negotiable. Jangan jago. Anak yang suka dikasih pilihan, option. Dikasih option. Ya, jangan hanya satu jurus caranya. Kita ini jago IT, betul kan? Tapi lemah dari adab. Iya, sangat. Karakter mereka lemah, betul nggak? Mereka lemah. Ya, seperti itu contohnya. Ini aja. Iya, ya. Main gamenya bisa 3-5 jam. Kemudian apalagi Pak Fauzan, karakter mereka ini, mereka menyukai tantangan. Nah, menyukai tantangan. Mereka suka dibuat tantangan. Makanya kalau kita buat banyak
suasana pembelajaran yang menarik, yang menantang mereka, secara tidak langsung kita sedang berkomunikasi kepada mereka, betul nggak? Dengan ice breaking yang hebat dan seterusnya. Akhirnya ketika mereka ngerasa, enak sama Punten Pak Agung ya, enak banget sama Pak Agung, beda banget Pak Agung kemarin dengan sekarang gitu ya. Ketika anak merasa nyaman, itu kita sedang berkomunikasi, sedang. Terus terang, waktu saya punya S1 di UNJ, konsep pendidikannya itu tidak pernah dibahaskan yang namanya konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada taksonasi Bloom, ya kan, Piaget, ya kan, semacam itu. Dan sekarang ternyata konsep Ki Hajar Dewantara satu adalah pembelajaran berpusat pada murid. Yang kita kenal dari Ki Hajar Dewantara adalah ing tut, ing arso sum tulodo, Ing Mario Karso, Tut Uri Handayani. Walaupun logo di Depdiknas dulu hanya tuturinya doang. Benar kan Bapak Ibu? Yang kedua, konsep Ki Hajar Dewantara lagi bahwa kita tidak akan menyamakan murid yang memiliki sifat yang unik. Masing-masing murid adalah memiliki keunikan masing-masing. Satu hal itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, jangan berusaha menseragamkan. Semua ada yang ada pada murid untuk menjadi satu. Seperti yang kemarin dicontohkan Pak Deden. Jangan ajarin monyet berenang. Ya kan? Kebalikannya juga, jangan ajarin ikan untuk memanjat. Nah, konsep itu dalam pendidikan guru gerak yang menjadi syarat kurikulum merdeka, Bu Neneng tadi, anak dengan game, itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Anak kita lihat, nah diferensiasi ini dilihat nanti, mau kontennya, mau prosesnya, atau mau produknya. Ketika tadi bicara tentang pokok bahasa sama kan? Ya kan? Bu, saya pakai HP boleh Bu? Jadi pembelajar diferensiasi, silakan nak ke HP. Bu, saya nggak ada kotanya Bu, boleh tulis Bu? Silakan. Itu semacam itu. Jadi tidak melulu tadi ya bahwa tadi harus, mohon maaf deh, kayak Bu Mawar tadi diingatkan besok bawa HP, besok bawa HP. Terus terang di sekolah kami boleh membawa HP. Karena ingat Bu, bahwa saat ini guru bukan satu-satunya sumber daripada pembelajaran. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir bahwa tadi tuh baru dijawab, kalau bawa HP pasti untuk main game. Karena kita sudah negatif thinking duluan. Tapi memang kenyataannya begitu. Betul, betul Ibu, betul. Loh, betul. Muping kelas ketika saya terapkan pertama kali, 3 bulan pertama itu kacau balau. Gak ada anak yang masuk kelas langsung, di kantin penuh semuanya. Tapi dengan habit pembiasaan itu, lambat laun kita ciptakan semacam itu akan bisa. Termasuk, mohon maaf, saya ketika masuk kelas dengan anak-anak bawa HP, tidak ada sambutan selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum. Semuanya sibuk dengan gamenya masing-masing. Itu semacam itu terjadi. Tapi pembiasaan itu yang terus akan kita lakukan, anak-anak akan mulai beradaptasi dengan yang namanya HP. Ibu kalau di Jakarta, di Indonesia, nunggu angkot, taksi di mana saja Ibu stop, pasti berhenti. Ketika Ibu ke Singapura, coba, ya kan? Nunggu taksi atau angkot umum di mana saja, apakah bisa berhenti? Artinya habit itu, kebiasaan itu bisa berubah ketika ada suatu tempat yang akan kita ingin merubah. Apa murid yang rajin? Rajin. Sikapnya gimana? Yang rajin apa yang pintar? Rajin. Oke, komunikan ini kan ada tempat yang menerima, ada orang yang menerima pesan itu, ya kan? Nah, lalu ada feedback, ya, ada umpan balik, tapi juga ada gangguan, ada hambatan, ya kan, dan seterusnya. Nah, jadi seperti inilah unsur-unsur dari komunikasi. Nah, tinggal bagaimana, ya, sebagai komunikator, ya,
kita punya 5 peran yang kita main. Jedor, ya, optical seperti ini misalnya, ya kan? Tapi bagi guru dan murid di sana Biasa. Ya nggak biasa. Sebenarnya itu noise. Kita fasilitasi. Tujuan komunikasi Lalu dalam pembelajaran ada interaksi, memfasilitasi ada siswa nah, ada dalam pemahaman mencapai bersama. tujuan Itulah kenapa tadi Pak Jai ngomong harus juga menciptakan bersentral kepada interaksi, siswa. Itu kolaborasi, pergeserannya. Tidak lagi dan pemahaman teacher centered, tapi bersama sudah bergeser ke antara peserta. student centered. Supaya apa? Supaya ada Menciptakan ekonomi kebersamaan. belajar Kalau nggak ada yang sama-sama ya inklusif susah, ya kan? dan Kita ngomong terjadi dianggap lagi butuh sama interaksi. anak kita, ya nggak? Nggak nyambung, mulut udah berbusa. Contoh, tadi Pak Jai, mohon maaf, ke ibu siapa ya? Anak megang HP, game. Itu memang real, tapi jangan dulu ke situ. Nah, jadi tolong mindset Pak Fauzan susah kata Bu Rika. Nah, kita ingin yang susah ini simpan dulu. Ini betul, tapi bagaimana yang susah ini baru berubah, gitu loh. Nah, makanya nanti sesekali kalau memang Bapak Ibu bisa ikut pelatihan lagi bersama Hebat Facilitation, kami punya pelatihan namanya Growth Mindset. Mindset yang bertumbuh berkembang. Ikutlah, nanti kalau ada undangan, ya bahasa kerennya anak-anak sekarang ini generasi Z, generasi Alpha disebutnya digital native. Mereka penguasa teknologi. Mereka penduduk bumi yang bernama teknologi informasi. Lalu kita siapa? Kita nih kalau bahasa psikologi disebut imigran native. Kita nih imigran, pendatang luar. Pendapat Pak Fauzan? Nggak, kita lagi pantus Pak, bilang-bilang kalau lagi pantus. Terima kasih Pak Fauzan yang sangat luar biasa tentunya kegiatan kita pada saat ini, dan mulai kemarin juga saya sangat interest dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Dan kita tadi sharing dan banyak juga yang menyampaikan. Bapak Ketua kelas juga luar biasa pengetahuannya dengan guru penggerak ya. Bagaimana kita kodrat zaman ada kodrat alam ya. Jadi ketika anak-anak kita seperti yang disampaikan Pak Fauzan, anak kita itu adalah generasi Z. Berarti kita harus mendidik anak itu sebagai zaman generasi Z ya. Kalaupun pemakan di sekolah kita ada aturan yang gak usah membawa HP, kita sebagai pionir untuk menyampaikan anak kita ada di generasi Z. Jadi salah satu media yang akan mereka gunakan ya itu salah satunya HP gitu. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Loh Pak Fauzan, saya bukan inklusif. Ini yang perlu diluruskan. Setiap kita adalah anak yang inklusif. Karena inklusif tidak berkonotasi disabilitas. Nah ini kita harus tahu. Contoh Pak Sapri, mungkin gaya belajarnya misalnya auditori, sama Bu Derpe auditori, mungkin sama ya misalnya perilakunya samuinis sama samuinis, tapi ternyata kecerdasan kecerdasan multi intelijensinya, kecerdasan dan kecerdasan majemuknya berbeda. Itu inklusif nggak? Inklusif. Jadi kita ini mohon maaf semua adalah pribadi yang inklusif. Tidak berarti anak-anak yang disabilitas yang disebut anak inklusif. Nah, pembelajaran berdiferensiasi melahirkan pembelajaran menyebabkan ya adanya inklusivitas. Setiap orang punya ketertarikan yang berbeda-beda sehingga penjelasannya berbeda. Tadi Pak Jai udah ngomong misalnya, ya dia misalnya mohon maaf walaupun dia anak misalnya anak visual, tapi ternyata dia nggak bawa laptop. Pak boleh nggak saya buat gambar aja? Silakan. Boleh nggak? Dia nggak anak auditori misalnya harusnya nulis, tapi karena mungkin alat tulisnya nggak bawa dan sebagainya, boleh nggak Pak saya dengan gerakan? Boleh. Tidak harus ya harus begitu sama semua, berbeda. Nah disinilah celah dari kurikulum merdeka. CP-nya give, betul nggak? CP-nya give yang kita bisa mainkan di mana? ITP-nya, tujuan pembelajaran kita bisa ambil ya berbeda satu dengan yang lain. Capaian pembelajarannya sama, enggak, tapi TP-nya inilah yang kita mainkan. Inilah aslinya kurikulum merdeka. Mungkin setiap kita pernah jatuh cinta, gitu ya, jatuh cinta. Mohon maaf, apa yang terjadi? Seperti orang tepuk tangan. Jika kita begini doang, dia diem doang, nggak jadi tepuk tangan, betul nggak? Betul nggak? Atau sebaliknya, ceweknya nyerang terus, cowoknya diem doang, ya nggak? Ada yang kayak gitu kan? Ceweknya yang ya pengen banget gitu, tapi cowoknya enggak. Sekarang dua-dua bergerak, tapi beda frekuensi, ya enggak? Betul enggak? Enggak bisa juga kasih yang bersamaan kau dan aku KUA.
Kita mainkan dari sekian banyak ini, mana dulu yang kita bisa pakai dulu itu. Kalau bisa semuanya mah luar biasa. Minimal mohon maaf ada kejelasan, ya nggak? Kadang-kadang saya bilang tadi nggak jelas dibahas Buddha, tapi di pikiran kita unta misalnya. Orang yang hebat, salah satu ciri khas orang hebat adalah orang yang mengetahui dan mengakui kelemahan dirinya. Karena ketika dia mengetahui dan mengakui kelemahan dirinya, pada titik itu Tuhan memberitahu kepada dia dari titik mana dia memulai perubahan.